Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 23 Juli 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama masih berbicara dari kitab Keluaran soal bangsa Israel yang dituntun keluar dari Mesir. Hari ini orang-orang Israel mulai menggerutu karena merasa tidak ada makanan. Bekal mereka sudah habis. Mereka mengeluh, andai kata masih Mesir, maka akan menghadapi kuali penuh dengan daging. Dan mereka mengkritik Musa dan Harun yang membawa ke gunung ini untuk membunuhnya. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit agar bangsa ini bisa makan." Maka akhirnya Tuhan menurunkan roti dari langit, dan juga burung-burung yang berterbangan jatuh menjadi makanan mereka. Itulah mana yang akan menjadi makanan bagi bangsa terpilih. Allah menurunkannya dari langit agar umat bisa selamat, bisa makan, dan bisa tetap hidup. Dari bacaan Injil, dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9, kita mendengarkan perumpamaan Yesus mengenai seorang penabur. Kita sudah hafal ceritanya, bagaimana penabur itu keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu itu, saat menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tanah sangat tipis. Benih itu pun tumbuh. Karena tanahnya tipis, maka setelah terbit, layulah tumbuhan itu menjadi kering dan mati karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, tumbuh, tapi ketika semak duri itu juga tumbuh, menghimpitnya, ia mati. Sebagian jatuh di pinggir jalan, di tanah yang baik, dan akhirnya bertumbuh, menghasilkan buah berlipat ganda. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30. Kemudian menutup dengan pernyataan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Saudara-saudaraku terkasih,
umat Israel yang sudah dipilih Tuhan mengalami iman yang tidak stabil ketika merasakan kasih Allah. Mereka beriman begitu kuat, tapi ketika mengalami tantangan, penderitaan, goncangan, mereka bersungut-sungut dan tegar tengkuk. Hari ini mereka bersungut-sungut karena tidak ada makanan. Maka Allah menunjukkan kuat kuasanya dengan memberikan hujan roti dan daging burung-burung untuk dimakan. Keluhan mereka berubah menjadi sukacita. Namun iman itu terus akan tidak pernah stabil, naik turun. Tetapi sebenarnya kita yakini dalam situasi apapun Allah tetap menolong mereka. Dan kita tahu pada akhirnya bangsa Israel ini dihancurkan ketika kerajaan terpecah dan akhirnya dua-duanya dibuang. Namun masih ada sisa-sisa Israel yang setia dan menjadi tokoh-tokoh perjanjian baru. Dari bacaan yang pertama, kita boleh mengambil permenungan. Seringkali pengalaman-pengalaman pahit mengendorkan iman kita. Namun kita diyakinkan, apapun juga peristiwanya, Allah tetap menolong kita. Maka harapannya, iman kita hendaknya semakin kuat, kokoh, mendalam, dan tangguh. Karena Allah tetap akan menyertai kita. Bagaimana pengalaman imanku sekarang ini? Pada Injil sudah kita hafal ceritanya mengenai penabur. Bisa dibayangkan kalau kita mau menabur pasti mengharapkan hasil. Dengan menabur benih di kepala kita sudah terpikir nanti akan mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Tetapi ketika taburan itu jatuh di pinggir jalan dan kemudian dimakan burung-burung, yang muncul adalah keputusasaan karena tidak akan mendapatkan panenan. Demikian juga yang tempat yang berbatu-batu yang ada tanah tipis. Ada sedikit harapan, namun akhirnya juga kehilangan harapan. Benih itu tumbuh tapi segera mati ketika ada matahari. Harapan semakin besar ketika jatuh di semak-semak. Muncullah benih-benih itu menjadi tunas-tunas dan pohon. Namun ketika semak itu juga bertumbuh menghimpitnya, benih itu mati. Maka buyarlah semua harapan. Putus asa. Namun jangan lupa bahwa ada taburan yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah berlipat-lipat.
Oleh karena itu, kita diajak oleh Yesus agar tidak pernah putus asa, sekalipun nampaknya gagal, tapi pasti ada yang menghasilkan buah. Orang-orang yang berharap pada Yesus akan mendapatkan hasil, kadang-kadang putus asa karena merasa gagal. Yesus tidak memenuhi harapan, tapi toh akhirnya dia menang. Yesus berpesan, meskipun seakan-akan gagal, kita yakin pasti ada yang mendapatkan hasil. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, seringkali kita mengalami, kita berbuat baik, tapi toh tetap tidak dihiraukan. Kita putus asa, kita merasa gagal. Namun kita diingatkan, sekalipun perbuatan baik itu nampaknya gagal, pasti suatu saat akan menghasilkan buah. Maka jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan, mewartakan Yesus Kristus. Sekali lagi, meskipun namanya gagal, kita diyakinkan terus menaburkan benih kebaikan, karena pasti ada yang menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan, yang memberikan kepada kami kekuatan, harapan baru. Sekalipun kadang kebaikan-kebaikan kami tidak diterima oleh orang, tidak menghasilkan buah. Namun kami Kau yakinkan, pasti Engkau akan menumbuhkan benih itu karena jatuh di tanah yang baik. Dan semoga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Engkau. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, agar kami tetap setia dalam iman itu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya perusahaan Engkau bantu mengurai, sehingga kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat. Bila kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat. Sehingga kesehatan mutlak kita miliki. Terima kasih kepada panjenengan semua yang telah berperan serta ambil bagian dalam gereja lewat caranya masing-masing, dengan doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sungguh mendukung pelayanan gereja. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, kabit-kabit, timpel-timpel yang bersama-sama dengan caranya masing-masing memajukan gereja, sehingga gereja kita semakin guyup dan berkembang, semakin katolik dan apostolik. Kita teruskan perjuangan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Semoga akhirnya dengan cara kita masing-masing, gereja sungguh bisa menghadirkan kerajaan Allah lewat
karya-karya penjenengan. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.